Welcome to Talk About History. Jadi di episode kali ini kita bakalan bahas tentang topik yang lagi panas. Dia sering muncul di headline tapi jarang orang yang mau bahas tentang topik ini. Apa? Hari ini kita bakal bahas tentang gerakan yang ada di Papua. Dan juga kita bakal bahas tentang salah satu organisasi yang ikonik di sejarah Indonesia, yaitu OPM. Nah, biar makin ngena, kita bakalan bahas santai bareng dua temen gua yang gaspol abis di bidang sejarah. Yang pertama ada temen gua Donita. Halo Don. Halo semuanya, kita siap ngeramain sekaligus ngasih konten historis biar gak cuman paham kulitnya doang. Yang kedua ada temen gua Luis. Halo Yo Luis. yo yo, gue seneng banget nih bisa bahas isu sensitif kayak gini. Sekarang kita mau bahas isu tentang OPM ya kan? Ya. Ya kan? Jadi isu sensitif kayak gini biasanya penting ya untuk di podcast kan kayak gini agar bisa membuka pikiran anak muda untuk berpikir lebih jernih lagi. Ya kan? Ya. Oke. Karena gue udah penasaran banget nih apa yang bakal mereka omongin di sini, apa yang bakal mereka kasih tahu ke kita sekarang. Ya udah, kita lanjut aja ke segmen selanjutnya. Segmen kali ini kita bakalan bahas tentang asal-usulnya OPM, gimana sih si OPM ini bisa muncul, dan kapan sih OPM ini bisa muncul. Boleh Don, langsung di quick summary aja si OPM ini kapan dia munculnya. Jadi OPM atau Organisasi Papua Merdeka sendiri dimulai pada tahun 1960-an, di mana status wilayah Papua masih gencar-gencarnya pada masa kolonial Belanda di tahun itu. Lalu dilanjut dengan perjanjian New York di tahun 1962, yang dimana kedua negara tersebut tidak bisa mengambil status wilayah Papua, yang dimana status wilayah Papua diambil oleh PBB hingga nanti akan dikembalikan lagi kepada Indonesia. Oh jadi sebelum kita lanjut, Boleh dong, haus ya. haus. Gimana? Seger gak? Seger banget. Jadi guys, air minum Tirta ini walaupun kalian gak masukin ke kulkas, tetap seger guys. Rasanya kayak minum air dingin gitu. Nah, buat kalian penonton yang mau nyobain air minum Tirta ini, kalian bisa beli di toko-toko terdekat dan warung-warung terdekat atau juga minimarket terdekat gitu guys. Boleh langsung aja dilanjut guys. Oke, lanjut ya. Jadi yang gua tahu nih, pada 1969 lingkungan Papua itu dilingkup oleh proses yang namanya PEPRA atau penentu pendapat rakyat. Jadi penentu pendapat rakyat ini seperti referendum versi lokal gitu. Tapi tentu saja proses ini ditentang oleh masyarakat Papua karena mereka mengira bahwa proses PEPRA ini tidak mewakili suara mereka. Jadi masyarakat Papua ini menganggap bahwa suara-suara yang disuarakan oleh masyarakat Papua ini nggak diwakili secara bebas gitu. Lanjut dong. Jadi itu yang bakal nyebabin mereka kecewa dan memulai aksi perlawanan yang dinamakan organisasi Papua. Jadi mereka ini bukan sekedar tiba-tiba nongol gitu ya, bukan tiba-tiba ada tanpa alasan yang jelas, tapi mereka ada background panjangnya juga ya. Jadi mereka muncul karena adanya ketidakpercayaan dan kecewa. Jadi ada tiga faktor terbentuknya organisasi Papua Merdeka. Yang pertama identitas budaya, yang kedua rasa kecewaan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan. Oke. Kalau gitu kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya. Sekarang di segmen ini kita bakalan bahas, kalau tadi kita udah bahas tentang asal usul, gimana sih si OPM ini bisa ada dan kapan dia bisa muncul. Nah, sekarang di segmen ini kita bakal bahas tentang tujuan, konflik, dan dampaknya dari adanya OPM ini. Oke, sekarang gue paham nih, kalau tujuan OPM ini tuh sebenarnya politik kan, tapi realitanya di lapangan tuh gimana sih Wis? Nah, seperti yang gue tahu ya, OPM itu tujuannya kayak yang lepas diri aja gitu dari Indonesia, tetapi dalam perjalanannya untuk melepaskan diri dari Indonesia, mereka tuh sering membawa-bawa konflik atau peperangan
bersenjata atau fisik kepada masyarakatnya sendiri, atau bahkan sampai ke tentara-tentara yang maju ke Papua untuk menyejahterakan Papua. Nah, tetapi yang terkena dampaknya itu bukan pasukan elit seperti pemerintah atau yang lain-lainnya, tetapi itu yang terkena dampak justru masyarakat dari Papuanya, yang masyarakat biasa aja gitu. Jadi gitu. Oke. Jadi biasanya warga-warga biasa aja gitu ya yang kena dampak. Yes. Kalau menurut lu Nin gimana? Dan yang sering orang lupa, kalau misalnya udah kekerasan, biasanya yang dampak utama yang bakal terjadi tuh di masyarakat sipil, yang dimana akses pendidikan bakal keganggu. Yang kedua, ekonomi akan hancur. Dan yang ketiga, trauma berkepanjangan. Terakhir, pembangunan juga jadi susah jalan akibat situasinya yang gak kondusif gitu. Betul tuh, kayak bahkan jadi apa namanya, tokoh adatnya dan pemudanya itu mengatakan bahwa semua itu mereka nggak meminta semua itu, mereka tuh hanya membutuhkan bahwa suaranya didengarkan oleh masyarakat yang menduduki atas kayak pemerintah kayak gitu-gitu. Jadi pemuda dan tokoh-tokoh adat ini mereka bilang bahwa Papua ini sebenarnya nggak butuh perang, tapi mereka minta didengerin doang sama keadilan yang benar-benar kerasa gitu. Oke. Jadi goalnya itu ideal di teorinya gitu ya, tapi realitanya complicated abis gitu ya. complicated banget. Bahkan mereka tuh kayak mengatakan bahwa atau membuat konflik karena mereka menyatakan bahwa Masalahnya tuh real gitu ya. masalahnya tuh real. Jadi dalam perjalanannya tuh kayak mereka menggunakan kekerasan, tapi hal tersebut malah membawa dampak bagi generasi mudanya untuk terhambat untuk maju gitu pemikirannya. Oke. Makanya di Papua sekarang sedang kesusahan ya kan. Jadi gitu. Oke. Sekarang kita udah tahu kan guys ya, tujuannya apa, konfliknya gimana, dan dampaknya apa aja. Kita sekarang udah tahu. Sekarang kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya. Oke, di segmen kali ini kita bakalan bahas tentang gimana respon dari pemerintah terhadap OPM ini, dan juga gimana jalan dialog antara OPM dan pemerintah Indonesia. Oke Don, pemerintah Indonesia ini udah ngapain aja biar situasinya nggak makin panas? Kalau yang kita tahu itu Indonesia menganut sistem NKRI, Negara Kesatuan, yang dimana Indonesia sendiri memiliki tugas untuk menjaga integritas wilayahnya sendiri. Tapi pada era modern ini justru Indonesia hanya berfokus pada soft power, yang dimana membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan membangun dialog damai antara Indonesia dan Papua sendiri. Indonesia sendiri membuat perjanjian khusus untuk wilayah Papua, yaitu OTUS, Otonomi Khusus Papua, yang dimana sebagai representatif Indonesia untuk perjanjian damai dengan Papua. Ya, itu betul banget. Contohnya itu kayak jalan Trans Papua, sekarang juga ada kan ya Trans Papua, rumah sakit, sekolah. Itu semua tuh sebenarnya dan kayak beasiswa untuk pemuda Papua untuk pergi atau melanjutkan pelajaran ke luar daerah atau luar negeri. Itu sebenarnya pemerintah Papua tuh nggak melakukan itu tuh secara suka hati gitu. Mereka itu melakukan itu sebenarnya cuman untuk menutup gap atau menutupi distrust atau ketidakpercayaan mereka masyarakat Papua terhadap pemerintah Papua gitu. Nah, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu nggak bikin Papua itu percaya kepada Indonesia. Ada juga banyak PR yang harus pemerintah lakukan, yaitu soal transparansi, rasa aman, rasa kesejahteraan. Ya. Berarti sebenarnya masih ongoing gitu ya.
dan gak instan yang kita tahu, oke? Terus Iya, perlu perjalanan panjang banget buat Indonesia damai dengan Papua. oke. Sekarang kita udah tahu ya guys, apa proses yang udah dilakukan antara pihak pemerintahan Indonesia dan juga pihak OPM. Sekarang kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya. Jadi sekarang aku mau ngerekap sedikit buat kalian penonton-penonton setia kita yang udah nontonin kita dari tadi, dari awal sampai sekarang. Jadi dari kisah OPM ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, sejarah itu nggak hitam putih, banyak abu-abunya. Yang kedua, Papua itu banyak banget budayanya, kita wajib respect dan wajib kita budidayakan. Jangan sampai budaya-budaya ini tuh hilang gitu, karena siapa lagi yang mau membudidayakan kalau bukan kita gitu. Yang ketiga, konflik tuh bikin masa depan kita tuh stuck. Solusi terbaik ya damai, dialog, sama keadilan yang nyata. Nah, thanks banget nih buat Donita sama Luis udah ngobrol sama kita. Buat kalian yang dengar, kalau suka jangan lupa dipencet like-nya, subscribe, share ke teman kalian, nyalain loncengnya juga, dan ketemu lagi di next episode. See you on the next. Bye.